Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah disabdakan baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Akhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kembali kajian rutin kita dalam kitab Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun salih. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam, marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan kepada kita untuk talabul ilm dan yang memberikan teladan kepada kita untuk selalu menambah ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau baginda Rasul dan bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan bisa menjauhi larangan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para jamaah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Untuk kajian kita pada kesempatan ini, insyaallah kita akan membahas tentang masalah al-hajru. Al-hajru secara bahasa itu maknanya adalah al-man'u. Al-man'u artinya mencegah atau melarang. Adapun secara syarak maknanya apa? Makna al-hajr itu adalah man'u at-tasarrufi fil mal. Mencegah atau melarang melakukan tasarruf dalam harta, membelanjakan harta. Ada beberapa
kelompok orang yang dilarang untuk membelanjakan harta. Apa itu? Yaqul al-muallif rahimahullah wal hajru ala sittatin. Dan larangan membelanjakan harta, wal hajru dan larangan membelanjakan harta ala sittatin ada 6 macam atau 6 golongan. Ya, ada 6 golongan yang dilarang untuk mentasarrufkan harta, untuk membelanjakan harta. Untuk apa? Melakukan tasarruf, melakukan tindakan hal-hal yang berkaitan dengan harta. Yang pertama as-sabiyyu. As-sabi artinya anak yang belum balik. Anak yang belum balik, yang belum mumayyiz di sini ya. As-sabi, anak yang belum balik dan belum mumayyiz. Umur 1 tahun, 2 tahun itu yang belum mumayyiz. Karena itu suatu ketika guru kita Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habasyi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau ini dalam satu majelis itu pernah apa keluar air mata, saya agak lupa ketika itu ya. Itu ketika kita berada di majelis beliau di Beirut gitu ya. Beliau ada anak kecil yang umur 1 tahun atau 2 tahun itu, ada anak kecil yang datang kepada beliau untuk memberikan tisu, ya, untuk ngasih tisu karena untuk membersihkan apa yang ada dalam mulutnya atau air mata, saya lupa itu ya. Pokoknya ada anak kecil datang mau ngasih tisu, ya. Tapi kemudian ini Syekh Abdullah tidak langsung menerima tisu itu karena yang datang itu anak kecil yang belum mumayyiz, ya. Anak kecil yang belum balik dan belum mumayyiz, ya. Sehingga beliau tidak mau menerima karena tasarrufnya itu tidak sah, ya. Tasarrufnya itu tidak sah. Makanya jual beli anak kecil, jual belinya anak kecil, dijual belinya anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak sah. Jadi kalau ada anak kecil belum balik, maka jual belinya tidak sah. Kecuali kalau sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, sebagian ulama mengatakan itu sah. Tapi kalau belum mumayyiz, maka tidak sah. Karena anak kecil yang belum mumayyiz tidak ngerti uang, ya. Kalau dia ngasih uang beli-beli, gitu ya, mau beli-beli, ngasih uang 100.000, dia tidak urus kembaliannya berapa, tidak tahu karena dia tidak ngerti uang. Mau diambil uangnya tidak peduli dia, karena dia tidak ngerti uang. Mau dikasih uang dikasih kembalian 50.000 misalnya, atau hanya dikasih uang kembaliannya hanya dikasih 10.000 misalnya, dia pasti akan terima itu karena dia tidak ngerti uang. Maka anak kecil yang belum mumayyiz ini, belum balik, belum mumayyiz, maka tidak sah jual belinya, ya, dan melakukan tasarruf dalam hartanya juga tidak sah. Ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa guru kita Syekh Abdullah Al-Harari itu sama seperti halnya para ulama-ulama yang lain. Beliau artinya sangat begitu
wirai, ya, sangat begitu wirai, sangat begitu menjaga, sehingga transaksi yang kalau memang itu tidak sesuai maka beliau tidak melakukan. Ya. Dari sini maka ada sebuah ada sebuah iftiraat gitu ya, iftiraat. Apa iftiraat itu? Kebohongan yang dinisbatkan kepada Syekh Abdullah. Mereka yang buat kebohongan ini, kalau kita telusuri, pertama karena memang ada penyakit iri dengki di dalam hatinya. Yang kedua, bisa jadi dia ini orang yang nggak ngerti agama, tapi sok ngerti agama. Jadi begitu ya. Bagi orang yang alim, bagi orang yang ngerti agama, bagi orang yang ngerti kitab, itu maka apa yang mereka sampaikan ini maka akan diketawakan. Jadi mereka menghembuskan iftiraat. Ya. Katanya Syekh Abdullah itu membolehkan jual beli anak yang belum memayyiz, membolehkan jual beli anak. Jadi anak itu boleh dijual, anak itu boleh diperjualbelikan. Anak itu kata mereka ini ya, boleh kata mereka itu, menurut Syekh Abdullah, anak itu boleh diperjualbelikan. Itu kata mereka. Mereka memahami apa yang disebutkan Syekh Abdullah dalam kitab Mukhtasar dengan pemahaman yang salah. Mukhtasar apa di dalam Bughiyah itu ada Bughiyah ya, salah itu. Memang ada kalimat yang kalau dipahami itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kalau memang dia ini tidak paham bahasa Arab, maka akan ya, bisa begitu maknanya. Tapi maknanya dalam bahasa Arab juga nggak begitu juga maknanya. Apa kalimat itu dalam kitab Bughiyah itu saya menulis begini. Wa yasihhu bai'us sabiyyi al-mumayyiz. Wa yasihhu bai'us sabiyyi al-mumayyiz. Itu kalimatnya. Ini dipahami oleh orang yang ngerti bahasa Arab mungkin ya. Dipahami bahwa katanya boleh jual beli anak yang belum mumayyiz. Boleh katanya jual beli anak yang belum mumayyiz. Padahal maknanya tidak begitu. Wa yasihhu bai'us sabi atau yasihhu sah. Wa yajuz boleh. Bai'us sabi maksudnya adalah jual belinya anak yang sudah mumayyiz. Jual belinya anak yang sudah jual belinya. Jadi anak yang sudah mumayyiz itu boleh melakukan transaksi jual beli. Itu maksudnya, bukan berarti boleh memperjualbelikan anak yang belum mumayyiz. Nah, ini jelas istirahat ya, istirahat kebohongan yang besar. Ini bahaya misalnya kalau orang itu nggak mau tabayyun. Apalagi mereka memang mereka yang memang ada penyakit iri dengki, sakit hati gitu ya. Sehingga hanya dengan pegangan kalimat yang disebutkan Syekh Abdullah dalam salah satu kitabnya, kemudian mereka mengklaim bahwa Syekh Abdullah katanya membolehkan jual beli anak. Ini luar biasa. Jadi sama sekali Syekh Abdullah tidak pernah mengatakan bahwa boleh memperjualbelikan anak. Sekali tidak mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya dari perkataan beliau apa? Anak yang sudah mumayyiz itu sah jual belinya. Anak kecil yang sudah mumayyiz, yang belum balik, tapi dia sudah mumayyiz, kalau melakukan transaksi jual beli itu sah menurut sebagian kaum. Menurut sebagian pendapat para ulama. Nah, sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Pokoknya anak kecil yang belum balik, ya. Kalau kita mengikuti pendapat
yang mengatakan bahwa anak kecil yang belum balik tapi sudah memayis itu boleh melakukan transaksi jual beli, ya, boleh melakukan tasarruf fil mal. Ya. Di sini kalau dia anak kecil yang belum memayis, tidak boleh karena tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti uang. Ya, kalau ditanya di berapa jumlahnya tidak paham, 1.000, 2.000, 3.000, apalagi 100.000 mereka tidak paham. Makanya tidak boleh. Ya, anak kecil yang belum memayis itu tidak boleh dilarang untuk membelanjakan harta, melakukan transaksi jual beli termasuk perannya tidak boleh. Ya. Yang kedua, wal majnunu, dan orang gila. Orang gila itu siapa? Orang gila itu adalah orang yang hilang akalnya, tidak waras. Akalnya ini bermasalah, akalnya ini sudah tidak normal. Kalau orang gila pun meskipun dia tahu uang tapi tidak bisa membedakan uang ini uang yang seperti apa. Itu mereka tidak bisa. Ya. Mereka orang gila. Ya. Dan tidak peduli uang kalau orang gila. Ya. Makanya orang yang gila ini tidak boleh membelanjakan harta. Melakukan transaksi jual beli tidak sah transaksi jual beli. Kemudian juga wasafihu al-mubadziru limali. Wasafihu, dan orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Safih itu alladzi la yuhsinu at-tasarrufa bil mal wa yad'uhu fi ghairi mawadhi'ihi. Jadi orang yang tidak dapat membelanjakan hartanya dengan baik, itu safih, ya. Dan meletakkannya tidak pada tempatnya. Ya, safih kadang, ya safih itu kadang tidak ngerti uang juga. Jadi makanya orang yang safih ini tidak boleh melakukan transaksi, tidak boleh membelanjakan hartanya. Apalagi al-mubadziru limalihi, ya. Apa mubadzir yang melakukan tabdzir terhadap hartanya, yang apa namanya, menghambur-hamburkan hartanya, yang menghambur-hamburkan hartanya. Jadi harus dicegah. Kemudian wal muflisu alladzi irtakabat bid-duyun. Wal muflisu, dan orang yang bangkrut pailit, alladzi irtakabat bid-duyun, yang menanggung hutang. Yang menanggung banyak hutang. Orang yang pailit yang menanggung hutang. Jadi, kalau diartikan secara harfiah, irtakabat, yang numpai itu terhadap muflis apa ad-duyun, hutang. Jadi dia sudah terhimpit hutang, sudah terlalu banyak dia menanggung hutang. Maka seorang yang pailit ini juga dia tercegah untuk apa, membelanjakan harta. Kemudian siapa lagi? Wal maridhu fi ma zada ala thuluth. Wal maridhu, dan orang yang sakit, fima, pada wasiat, ya. Zada ala thuluth, yang lebih atas sepertiga harta. Jadi orang yang sakit ini tidak boleh membelanjakan hartanya, ya, dalam hal wasiatnya yang lebih dari sepertiga dari harta. Kemudian wal 'abdu alladzi lam yu'dzan lahu fi tijarah.
wal 'abdu dan seorang hamba sahaya alladzi lam yu'dzan lahu yang tidak diizinkan lahu baginya fit tijarati dalam berdagang. Perbudakan ya, orang budak yang tidak diizinkan oleh majikannya ya, untuk berdagang. Maka dia tidak boleh membelanjakan harta. Itu 6 ya, 6 orang, 6 golongan yang tidak boleh membelanjakan hartanya. Wa tasarrufus sabiy wal majnuni was safih ghairu sahih. Jadi itu dalam masalah hartanya ya. Sekarang wa tasarrufus sabiy dan tindakan seorang anak kecil yang belum balik wal majnuni dan orang yang gila was safih dan orang yang bodoh ghairu sahihin tidak sah. Kayak tadi itu baik itu dalam jual beli, baik itu dalam transaksi yang lain ya. Transaksi yang lain, maka apa yang dilakukan oleh as-sabi al-majnun al-asafi nggak sah. Hadiah juga nggak sah. Ya. Hadiahnya anak kecil belum balik nggak sah. Hadiahnya orang gila juga nggak sah. Hadiahnya orang yang safi juga nggak sah. Ya. Jadi tasarruf sabi al-majnun was-safi tidak sah. Bukan hanya terbatas dalam jual beli, tapi semua tindakan-tindakan anak kecil yang belum balik, orang gila, orang yang bodoh itu tidak sah. Makanya kalau beli-beli ya jangan nyuruh anak kecil yang belum balik. Kalau kamu punya adik belum balik, jangan suruh beli-beli sendiri. Kamu yang nganterin, kamu yang beliin, kita yang beliin. Termasuk di sini dalam tasarruf dalam masalah akad nikah. Akad nikah itu kalau walinya itu masih ya adiknya biasanya. Adiknya itu kan kalau memang nggak ada orang tuanya, nggak ada udah nggak ada wali-wali yang lain, wali anak kecil, adiknya itu yang masih kecil. Ini kan kalau belum ini kan belum ini ya, belum apa namanya, belum balik, berarti kan tidak sah perwalian. Jadi perwaliannya ini kan tidak sah karena dia belum balik. Makanya di sini masuk di sini adalah tentang akad nikah. Tasarrufus sabi di sini termasuk akad nikah. Atau punya ayah tapi ayahnya gila. Punya ayah tapi ayahnya gila. Maka ini nggak bisa jadi wali. Ya, harus berpindah. Ya, harus berpindah. Berarti wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu sama dengan tidak ada. Wa tasarrufu al-muflisi yasihhu fi dhimmatihi duna a'yani malihi.
Tapi tadi kecuali safih tadi ya. Kalau safih itu dalam masalah selain harta. Kalau safih dalam masalah selain harta itu bisa berlaku, bisa sah, seperti talak misalnya. Talak yang dijatuhkan oleh seorang yang safih, maka talaknya itu apa? Jatuh, ya, jatuh talak. Wa tasarruful muflisi, dan tasarrufnya orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut, yasih itu sah fi dhimmatihi, dalam tanggungannya, duna a'yani malihi, selain barang-barang hartanya. Fi dhimmatihi, yang masih dalam tanggungannya itu sah. Misalnya akad pesan, ya, akad pesan, akad salam misalnya, itu kan bukan hartanya sendiri, ya, bukan hartanya sendiri. Maka itu masih sah. Wa tasarruful maridhi fi ma zada 'ala thuluthi mauqufun 'ala ijazati al-warathati min ba'dihi. Wa tasarruful maridhi, al-maridhi, dan tasarrufnya orang yang sakit, fima, pada sesuatu atau wasiat, zada, yang lebih, ala thuluthi, atas sepertiga, itu mauqufun ala ijazatil warathati. Mauqufun gantungkan, ya, ala ijazati al warathati, atas membolehkannya ahli waris min ba'di, setelah. Jadi kalau misalnya ahli warisnya itu membolehkan, maka dia boleh mentasarrufkan, ya, apa yang telah diwasiatkan yang lebih dari sepertiga itu. Jika tidak boleh, mereka tidak membolehkan, berarti tidak boleh. Wa tasarrufu al-'abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da 'iddihi. Wa tasarrufu al-'abdi, dan tasarrufnya seorang hamba sahaya, yakunu, ada apa tasarruful 'abdi itu, fi dhimmatihi, dalam tanggungannya, yutba'u, diikutkan, apa bihi, tasarruful 'abdi, ba'da 'iddihi, setelah dia dimerdekakan. Setelah dimerdekakannya al-'abd, setelah hamba saya itu dimerdekakan. Oke. Jadi seorang hamba sahaya itu boleh melakukan tasarruf, ya, itu apa? Yakunu fi dhimmatihi, itu berada dalam tanggungannya, dan itu mengikuti ketika dia sudah dimerdekakan. Ya, kalau dia belum dimerdekakan itu kan tidak boleh dia melakukan tasarruf fil mal, ya, kecuali
yang tidak diizinkan tadi, yang tidak diizinkan oleh tuannya dalam berdagang. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan masalah al-hajr, dalam masalah larangan membelanjakan harta bagi 6 golongan yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Karena ini setelah ini bab baru ya, bab baru, pasal baru, maka kita bahas di pembahasan yang lain ya, dalam pertemuan yang lain insya Allah. Tidak tentang ini pembahasannya. Ya. Jadi kalau tidak begitu banyak, ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan tahlil sholawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina